Sejarah penjelajahan samudra. Pada abad ke-15, dunia memasuki sebuah babak baru yang dikenal sebagai era penjelajahan samudra. Bangsa-bangsa Eropa yang haus akan kekayaan dan kejayaan mulai berlayar menembus lautan luas, mencari jalur baru menuju Asia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi peristiwa besar ini. Pertama, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur dagang darat antara Asia Eropa terputus. Akibatnya, rempah-rempah yang pada masa itu sangat berharga menjadi langka, harganya melambung tinggi. Kedua, muncul semangat yang dikenal dengan sebutan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari kekayaan, Glory mengejar kejayaan bangsa, dan Gospel menyebarkan agama Kristen. Ketiga, lahirnya kemajuan teknologi navigasi seperti kompas, astrolab, peta modern, dan kapal layar jenis karavel yang membuat layaran jarak jauh menjadi mungkin. Selain itu, ada pula faktor politik. Dunia seakan dibagi oleh dua perjanjian penting, yaitu Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 membagi bumi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat yang dikuasai oleh Spanyol dan wilayah timur yang dikuasai oleh Portugis. Lalu, untuk memperjelas batas di Asia, dibuatlah Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Dalam perjanjian ini, Filipina diakui sebagai milik Spanyol. Lalu sementara Maluku menjadi wilayah Portugis. Dari sinilah persaingan bangsa-bangsa Eropa di samudra semakin memanas. Nah, Spanyol adalah bangsa pelopor jalur barat. Pada tahun 1492, di bawah dukungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, Christopher Columbus berangkat dari Palos dengan 3 kapal, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di Kepulauan Bahama, lalu melanjutkan ke Kuba dan Hispaniola. Columbus mengira telah sampai di Asia, padahal ia justru menemukan benua baru, yaitu Amerika. Penemuan ini menjadi titik balik sejarah dunia. Namun, pencapaian terbesar Spanyol terjadi pada ekspedisi Ferdinand Magellan. Tahun 1519, ia berlayar dari Sevilla, menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, lalu menemukan sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Dari sana, ia memasuki samudra luas yang diberi nama Samudra Pasifik. Ekspedisi ini sempat singgah di Filipina, di mana Magellan gugur pada tahun 1521. Meski begitu, perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian d'Elcano yang berhasil membawa armada kembali ke Spanyol pada tahun 1522 melalui Samudra Hindia dan Tanjung Harapan. Ekspedisi ini menjadi pelayaran pertama mengelilingi dunia, sekaligus bukti nyata bahwa bumi itu bulat. Sementara itu, Portugis menempuh jalur timur pada tahun 1486. Bartolomeus Dias berhasil mencapai ujung selatan Afrika yang disebut Tanjung Harapan. Beberapa tahun kemudian, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan besar setelah Perjanjian Tordesillas pada tahun 1497 sampai 1498. Ia berangkat dari Lisbon, menyusuri pantai barat Afrika, mengitari Tanjung Harapan, lalu akhirnya tiba di Kalibat, India. Dengan ini, jalur laut langsung dari Eropa ke India berhasil ditemukan. Portugis tidak berhenti di sana. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso, mereka berhasil merebut Malaka, salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari Malaka, armada Portugis melanjutkan perjalanan ke timur dan mencapai Maluku, yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Dengan ini, Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang benar-benar menguasai jalur rempah Asia. Berikutnya, sejarah kedatangan oleh bangsa Inggris. Menjelang akhir abad ke-16, Inggris mulai muncul sebagai penantang lama. Pada tahun 1577, Francis Drake memimpin sebuah ekspedisi besar dari Plymouth. Ia
Dia berlayar melintasi Samudra Atlantik, menyusuri pantai barat Amerika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Pasifik. Drake singgah di beberapa pulau di Asia, kemudian pulang melewati Samudra Hindia dan Tanjung Harapan. Ia tiba kembali ke Inggris pada tahun 1580 dan menjadi orang Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Setelah itu, Inggris semakin serius mengembangkan perdagangannya. Tahun 1600, mereka mendirikan East India Company, perusahaan dagang raksasa yang kelak berperan penting di India, Asia Tenggara, dan kemudian meluas ke berbagai wilayah Pasifik. Dari sinilah Inggris mulai tampil sebagai kekuatan maritim yang baru. Belanda bahkan sedikit lebih akhir, tapi memiliki peran besar di Asia, khususnya Nusantara. Pada tahun 1596, ekspedisi pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berangkat dari Amsterdam, melewati Tanjung Harapan dan akhirnya tiba di Banten, Jawa Barat. Ekspedisi ini menandai awal keterlibatan Belanda di perdagangan rempah. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang dengan kekuatan luar biasa. Mereka bisa berperang, membuat perjanjian, dan menguasai wilayah. VOC dengan cepat menguasai jalur perdagangan di Asia. Pada tahun 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterspoon, Belanda merebut Jayakarta dan mendirikan Batavia sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan di Asia. Dari Batavia, Belanda secara bertahap menguasai seluruh Nusantara dan menyingkirkan bangsa Eropa lainnya.